buktinya kamu kesini itu kan kamu nggak punya bukti apa-apa, makanya saya kasih kenang-kenangan. Ini uang 1 meter persegi buat Uang? kamu, uang semua ratusan ribu. Jadi pusaka saya nggak mau, uang pun saya nggak mau. Ya udah Bu, wah Ratu, saya karena sudah cukup, saya mau pulang. Aku kui oleh mandat perintah dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan, Ibu Ratu Kidul, itu supaya memberi hadiah pada kamu. Dia hadiah apa bang? Lah ini kotak ini. Lah aku pikir lah kotak apa? Kotak kayu kan, aku pikir. Ini dari Ibu Ratu. Nek ora percaya bukaan nih sini apa leo? Iya. Wah aku mulai ngerti, nggak ini pasti isinya duit semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Oke guys, ini tadi sedikit ada yang komen tentang Ki Jangkung. Di sini saya sudah nggak ada yang namanya tim atau kru, tidak ada yang namanya Ki Jangkung. Dia sudah lenyap dan tidak ada yang namanya Ki Jangkung. Gue bangun channel yang sekarang sendiri tanpa siapapun. Pokoknya jangan membawa Ki Jangkung, tidak ada. Nah, di sini gue sudah ada narasumber nih namanya Mas Atmo yang akan menceritakan pengalaman mistisnya nih guys. Dulu pernah ditemani cewek misterius yang berada di Laut Selatan, Parangtritis, Yogyakarta. Ini aneh tapi nyata dan juga tidak masuk akal. Kok ada sih cewek misterius ya? Oke, biar kalian tahu ceritanya kita sapa dulu dong Mas Atmo. Apa kabar? Sehat? Sehat Alhamdulillah. Makasih Mas dia hadir di Kang Jin Misteri untuk menceritakan berbagi pengalaman cerita gitu ya. Iya. Jadi yang namanya gaib, makhluk astral, apapun itu yang berkaitan dengan gaib itu pasti ada ya Mas ya? Pasti ada. Ada nyata, ya? itu. Nyata ya? Nyata. Oke, dia siap Mas? Ya siap. Alhamdulillah Mas Atmo sudah siap ingin menceritakan pengalamannya, jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil cerita dari narasumber yang diambil kisah nyata, bukan settingan atau karangan, ini real. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas. Awalnya saya itu dulu nggak percaya tentang mitos-mitos orang, tentang hal-hal yang gaib atau hal apa. Saya orangnya dulu nggak percayaan. Akhirnya karena terdorong rasa ingin tahu yang kuat, saya akhirnya pergi ke Parangtritis. Yang di sana kan ceritanya kan sangat seru gitu. Iya. Kayak Indonesia itu kan ibaratnya nomor satunya, kan paling populer itu kan Parangtritis, terus Ratu Pantai Selatan. Akhirnya saya pergi ke sana. Lah setelah sampai di Parangtritis, pas waktu itu waktunya mau maghrib. Jadi waktu mau maghrib saya kebetulan tidak punya tasbih. Padahal saya sadar dari rumah sudah bawa tasbih, tapi di perjalanan tasbih saya diminta oleh polisi. Herannya itu dihadak sama polisi terus tasbihnya diminta. Loh salah saya apa Pak? Kok tasbih saya diminta itu? Umumnya kan diminta SIM-nya atau apa? Ini diminta tasbih saya. Enggak, saya tertarik sama tasbih. Sampean kok lucu, seorang polisi kok mintanya kok tasbih. Bukan minta SIM atau apa. Udahlah jangan banyak tanya Mas, punya tasbihnya buat saya. Lah daripada sampean saya tahan ya udahlah saya kasihkan. Enggak minta SIM, enggak minta apa kan. Ini juga aneh juga loh dalam perjalanannya itu. Akhirnya tasbih saya berikan. Setelah tasbih saya berikan, dia ngomong ini tasbih itu dibuat dari kayu apa Mas? Ya saya nggak tahu, tapi waktu itu saya beli katanya dari kayu cendana kan gitu. Oh, ya. Belinya sampean berapa? Ya belinya ya nggak rahasia aja, nggak begitu maksudnya kalau saya ganti gimana? Lah ya nggak apa-apa kalau memang mau ganti silakan, tapi kalau tadi mau minta ya saya minta itu kan ibaratnya kan nggak ada jual beli, tapi saya tetap terima kasih. Ini buat gantinya tasbih. Loh tasbihnya diganti sama apa polisi itu loh?
Jadi sebelum sampai Pantai Selatan itu saya sudah ada apa ya? Kok ada hal yang aneh kayak gini ya? Iya. Nggak wajar kan itu Iya. kan? Setelah sampai Parangtritis, waktunya itu ya sudah sore lah. Udah sore mau maghrib. Nah, yang ada dalam undang-undang saya itu kan pertama kan tasbih saya hilang. Saya Iya. kan biasanya kan wiridan pakai tasbih. Kalau nggak pakai tasbih kayaknya gimana loh, Pak? Bukan nggak Mm. bisa pakai tangan, tapi cuma kan tangan kan jumlahnya kan jadi kayak gini terus kan lucu gitu. Iya. Akhirnya saya rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Saya di situ di Parangtritis itu saya berdoa, setelah berdoa wiridan dan lain sebagainya, saya ngomong, Mbah Ratu Kidul, saya butuh tasbih ini buat wiridan loh. Nah, setelah wiridan selesai, saya merasa capek, tidur di pantai ini, di atas pasir. Lah nggak lama saya tidur itu yang mimpinya apa saya nggak ngerti. Pokoknya yang jelas ketika saya mau bangun itu saya teringat saya dibangun oleh seorang wanita memakai baju putih-putih semua. Ada berapa, Mas? Ya waktu itu satu orang membangunnya, dia ngomongnya gini, "Le, tangi le." Kamu siapa? Aku ngomong gini. Aku saka tengah laut. Ah, sampean kuwi kok ngapusi yo gitu, Iya. gawe lucon-lucon gitu. Jangan bohong gitu kan. Kok ora percaya nek aku saka tengah laut wis tangile yo. Tak tinggal sih. Memang dia ke tengah laut dan lenyap. Itu saya kan bangun tidur kan. Akhirnya saya cek-cek matanya. Ini beneran apa enggak sih kan kayak gitu kan. Lenyap. Dan di sebelah saya ada tasbih. Ada tasbih. Ada tasbih. Tasbihnya di bawah, Mas? Ya tasbihnya itu sudah lama itu. Oh, Udah udah diminta lama. orang berapa kali saya nggak kasih. Akhirnya saya kasihkan orang yang cocok. Kirain yang dipakai itu. Enggak, kalau ini tasbih Nogosari dari Iya, iya. beda lagi. Iya. Cuma ceritanya nanti jangan Iya, iya. tentang ini. Setelah mengalami itu kan akhirnya kan tasbih itu sering saya buat wiridan. Ketika saya mau pakai wiridan tasbih itu saya mengalami banyak hal-hal yang menurut saya ya luar biasa lah. Iya. Di laut itu bisa kayak ada karpet merah ke atas itu, tengah laut itu. Di sana ada istana yang megah. Ada istananya? Ada istananya di tengah laut. Dan di sana ada ratu dan danang-danangnya juga pengawalnya. Juga seluruh pantai selatan itu dari mulai bibir pantainya itu sudah merupakan tembok berwarna kuning emas. Kuning, Mas. Nah, jadi saya itu di pinggir pantai itu ibaratnya itu ya kayak berhadapan dengan tembok emas yang sangat tinggi. Iya, iya. Jadi kalau para spiritual itu memang tidak bisa menembus ke Ibu Ratu Pantai Selatan ya wajar karena memang temboknya sangat tinggi, pengawalnya sangat banyak. Dan pasukan beliau itu ada pasukan laki-laki, ya panglimanya dan komandan-komandannya laki-laki, dan pasukan perempuan, komandannya ya perempuan, dan panglimanya pun perempuan. Dan itu saya bisa melihat semuanya itu seakan-akan itu kayak nyata gitu. Nyata. Walaupun itu dalam kondisi wiridan loh, tapi seakan-akan saya itu berada di dalamnya gitu. Dan waktu itu saya dipersilakan untuk datang ke keratonnya Ibu Ratu Pantai Selatan. Cuma saya kan masih menggunakan pikiran ya. Takut saya tenggelam, saya nggak mau gitu. Kan sudah dikasih karpet lautnya, nggak bakalan itu tenggelam, itu kontainer pun nggak bakal tenggelam. Itu Ibu Ratu itu berbicara dari tengah laut sana, tapi jelas suaranya sampai ke telinga saya, potong jauh sekali jaraknya itu. Lah, nggak mau Ibu. Saya manggilnya Mbah deh. Saya nggak mau Mbah Ratu lah. Ntar gimana? Tapi saya ngomong nggak mau, tapi tiba-tiba seakan-akan itu saya sudah berada di keratonnya itu. Si Mbah Ratu. Saya manggilnya si Mbah waktu itu loh, karena ini pengalaman dulu kan. Kalau orang umumnya manggilnya kan Ibu Ratu Kidul, kalau saya manggilnya Mbah Ratu Kidul, yang entah cucunya atau enggak saya nggak ngerti. Pokoknya saya itu kalau berhadapan dengan beliau itu selalu bisanya ngomong ya Mbah kayak gitu, mau ngomong liahnya itu apa lainnya itu kayak nggak bisa. Lah nyampe di sana akhirnya itu saya itu ditawari gudang pusaka. Semuanya itu mau diberikan kepada saya. Pusaka. Semua pusaka dari merah delima, dari
pusaka-pusaka yang luar biasa itu Ada semuanya berapa, Mas? wah jumlahnya nggak terhitung, orang gudangnya itu gede banget, gudangnya Mbah Ratu Kidul itu ditawarkan kalau saya mau bawa saja gitu. Ya, Lah saya karena memang nggak punya keinginan apa-apa, saya nggak menerima, saya nggak mau Mbah Ratu, karena saya kan kesini cuma tujuannya silaturahmi, jadi nggak punya tujuan lain-lain. Nah setelah saya ditawari seluruh pusakanya Mbah Ratu Kidul itu saya nggak mau, akhirnya saya diajak ke sebuah area yang luas sekali. Area itu berisi itu uang itu tingginya itu mungkin antara berapa meter ya, 30-an meter, ada uang itu ratusan ribu semua. Yang ratusan yang 50-an. Rata-rata 50 sama 100, yang 20 ya. saya nggak lihat ya. Tingginya itu antara 30 meter. Dan itu katakan kok sebuah jalan untuk lewat apa bulldozer. Ada bulldosernya. Ada bulldozer. Bulldozer buat ngangkutin uang itu. Oh, Dan uang itu diikat itu per 1 meter persegi. Jadi diikat kayak rumput buat makan sapi itu 1 meter kali 1 meter. pakai bulldozer. Pakai bulldozer. Lah saya ditawari sama Mbak Ratu itu, Ya, ini buat kenang-kenangan kamu, ya, saya bawain satu bendel ya. ya. Ibu Ratu, Mbak Ratu ngomongnya kayak gitu. Ah saya nggak mau, saya nggak berniat apa-apa, Mbak. Saya cuma silaturahmi, alhamdulillah bisa bertemu sama Mbak Ratu Kidul. Jadi saya bisa silaturahmi. Katakan saya tidak percaya, akhirnya saya kan bisa mengalami apa? Pengalaman sendiri Ya. gitu. Jadi rasa percaya saya itu seakan-akan sudah terjawab. Iya, iya kamu memang kesini, tapi kan buktinya kamu kesini itu kan kamu nggak punya bukti apa-apa. Makanya saya kasih kenang-kenangan. Ini uang 1 meter persegi buat Uang. kamu. Uang semua ratusan ribu. Jadi pusaka saya nggak mau, uang pun saya nggak mau. Ya udah Bu, Wah Ratu, saya karena sudah cukup saya mau pulang. Begitu saya ngomong kayak itu karena saya di pantai lagi, las. Wah, alhamdulillah saya bisa kembali lagi kan. Nah paginya kan di Parangtritis itu banyak orang ritual ya. Itu, Bapak. Ada ya ritual apa saya nggak tahu karena saya nggak mungkin tiap orang saya tanya ritualnya apa kan, tujuannya apa. Yang jelas banyak orang yang melakukan tirakatan. Ada yang dari perguruan apa, ada yang dari pejabat, ada yang dari banyak sekali. Dan termasuk dari Keraton Jogja. Juga mungkin pas harinya kali karena waktu itu Pak Jumat Kliwon kali ya, itu memang ada ritual dari Keraton Yogyakarta. Nah, setelah saya berada di pantai, teman-teman saya itu pada cerita, Mas, sampean dicari sama Mbah Putih. Loh, Mbah Putih siapa? Saya kan nggak ngerti. Kok Mbah Putih siapa? Mbah Putih ya juru kuncinya Ibu Ratu Kidul. Oh, gitu kan saya kan. Ya, Lah orangnya di mana? Orangnya ya tadi kemari nyari sampean. Lah kok bisa nih nyari aku ya nggak tahu. Dia juga ngerti namanya sampean asalnya dari daerah sampean. Bener nggak? Iya betul itu iya. memang nama saya dan daerah saya. Lah iya berarti memang cari sampean bukan yang lain. Itu Mbak Putih nanya juga sama banyak orang di situ. Ya, Artinya kan nyata ya karena Nyata, yang ya. cerita bukan kok hal gaib. Itu enggak memang yang nyari saya juga yang menyampaikan juga banyak orang. Akhirnya saya tanya, lah buat apa Mbak Putih itu nyari saya? Nggak tahu, temuin saja ke sana. Arahnya dia menunjukkan ke arah sebelah kanan itu, kok menuju ke kanan itu arah mana itu? Utara selatan ya saya lupa itu. Ya. Ke kanan saja lurus nanti ketemu padepokannya Mbah Putih. Nah, akhirnya saya berjalan, yang ditunjukkan itu ya antara jauhnya mungkin 5 kilometer apa 7 kilometer saya berjalan di pantai itu pagi itu. Akhirnya ketemu ada sebuah perang padepokan Mbah Putih. Mbak Putih. Heeh. Oh lah kok di sini ada padepokan juga ya. Saya baru mulai itu kan. Oh di Parangtritis. Aku yang ya image saya itu kan Parangtritis itu kan kota wisata, tempat Ya, wisata. Ternyata kok ada padepokan juga gitu. Padepokan Mbah Putih. Akhirnya saya masuk ke padepokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah begitu
beliau melihat saya, Mbah Putih itu memang rambutnya putih semua. Bukan cuma bajunya sampai rambutnya putih gitu. Tapi seorang perempuan. Dia langsung lah kok tembe teko wis tak arep-arep kok. Langsung seakan-akan dia itu akrab dan hafal dengan saya. Udah tahu itu. Udah tahu. Wis tak enteni sak uwen-uwen ngene kok. Mrene mlebu le. Begitu masuk, saya ditanya, sampean punya apa? Lah saya nggak punya apa-apa, Mbah. Enggak, maksudnya apa punya cincin, apa punya barang apa gitu. Ya. Lah maksudnya buat apa, Mbah? Ya kalau punya, Mbah beli gitu. Harganya terserah sampean. Nggak usah ngomong berapa, pokoknya ngomong seucapnya saja, nggak usah mikir mahal-mahal. Mbah nggak bakal takut dengan harga mahal. Karena saya itu itikadnya itu dulu itu ritual atau tirakat, ya saya tidak mengejar tentang keduniaan kan. Ibaratnya ada tawaran uang, ada apa segala macam, saya harus tolak. Ini semuanya kan godaan semua kan, baik di dunia gaib maupun di dunia nyata. Saya harus tolak. Kalau tadi pertemuan dengan Ibu Ratu itu berarti dunia gaib, karena saya posisinya meditasi kan, wiridan kan berarti meditasi. Kalau ini dalam nyata, wong siang hari dan saya temui ada padepokannya. Nah, akhirnya saya ngeles itu, saya nggak punya apa-apa kok Mbak untuk dijual saya. Pokoknya di sini ya cuma tirakatan aja. Lah terus makmu kepriye, bahasanya makan kamu dari mana kan kayak gitu, karena nggak punya apa-apa kan. Ya alhamdulillah bagi saya Allah itu tetap bertanggung jawab pada saya selalu dapat makan ya. Tentunya sampai 40 hari ini saya ya makan terus Mbah Pak, walaupun saya nggak bawa uang. Oh kayak gitu ya. Tapi ya Mbah ya tetap ya, masa ada cucunya tirakat di sini kok nggak punya pengertian. Jadi terserah punya apa saya beli gitu. Nggak ada lah, waktu itu saya kan senengnya kan kalungan tasbih gitu, bisa itu gitu. Lah itu aja tasbih itu saya, wah ini nggak boleh ya. Tasbih itu Mbah mau beli berapapun saya berani. Jangankan kok kata juta, saucapmu tak bayarin ya. Mbah itu sampai ngomong kayak gitu. Oh jadi dianggap Mbah itu nggak punya duit. Saya bel anggota DPR apa bupati apa gubernur paling cuma untuk bayar tasbih dan itu sepele. Wow. Dia sampai ngomong kayak gitu. Nah, tetap saya nggak mau Mbak, mau ini lah kenang-kenangan dari ratu masa saya jual muka saya gimana kan. Ya tetap saya nggak ngomong apa adanya, cuma kan saya harus menutupi, nggak bohong ini buat wiridan saya kok, nggak saya jual. Nah akhirnya Mbak Putih begini, le sejatinya ini aku kayak gini le, mulane kok golek awakmu. Aku kui oleh mandat perintah dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan, Ibu Ratu Kidul, itu supaya memberi hadiah pada tamu. Dia hadiah apa Mbak? Lah iki kotak iki. Kotak kayu berukuran 1 meter kali 1 meter. Jadi sesuai karo ukuran yang gue di lingketin di sana, cuma di situ persis kayu kotak itu. Lah aku pikir lah kotak apa, kotak kayu kan, nggak mikir. Ini dari Ibu Ratu. Nek ora percaya bukaan nih sini apa leo. Wah aku mulai ngerti, nggak ini pasti isinya duit semua ini. Lah ini aku mulai bingung ya loh, ini aku isi ritual loh, ini aku isi tirakat, ini godaannya kok duit kabeh pusaka kabeh bener kabeh laku lho opo iki. Aku ibaratnya ritualnya tirakat saya kepada Allah Ta'ala, kan tujuannya kan kepada Allah Ta'ala. Lainnya kepada Allah ya tetangga, teman, saudara kan gitu aja. Harus saya abaikan walaupun tidak saya sepelekan kan. Katakan ya semua tetap saudara, tetapi kan harus saya abaikan karena niatnya saya kepada Allah. Nah ini saja begini Mbah. Karena saya niatnya tirakat, Mbak, yo maaf, bukan saya menyepelekan pemberian seorang ratu, pemberian RT pun saya nggak berani menyepelekan apa ratu. Jadi ya saya tidak bisa menerima karena saya punya tujuan tersendiri, Mbak. Lah kanggumu ya iyalah kanggo ni simbah, oke engko nek ora menyampaikan iki kan padha bae simbah iki oleh dosa le.
Gue nek dihukum ibu ratu, waduh aku ora wani le, aku tobat saya turunan, ora wani nanggung dosaku kok. Ki ditomponen lho. Iki mandate ibu ratu kidul, nek ora aku dadi kesalahan. Nah, akhirnya saya punya solusi kayak gini aja Mbak. Karena saya lagi tirakat, kalau nanti Mbah Ratu Kidul ngomong saya tidak mau menerima, Mbah Ratu Kidul marah ya suruh nemuin saya aja. Kaya ngono le yo. Soalnya nanti kalau si Mbah didakwa salah mangko repot dihukum karo Ibu Ratu. Aku ora iso nulungi. Tapi umpamane sampe aku menerima pemberiane Simbah, lah wong saya isi tirakat kok menerima kayak gitu. Ibaratnya kan tujuan saya akhirnya tidak lurus. Katakan kok Shirotol Mustaqim itu adalah jalan yang lurus, ya saya harus lurus apapun godaannya kan. Nah, akhirnya saya apa? Nah, akhirnya saya pergi. Lah setelah pergi berlanjut pada ritual saya. Kalau malam hari memang saya rendam di laut itu. Jadi saya begitu merasakan ombaknya laut itu kenceng banget. Kalau di dada itu rasanya kayak diantem pakai batu. Jadi posisi rendam di laut itu nggak bisa duduk sila itu nggak bisa karena ombaknya kenceng sekali. Pasti kita terpental, terpelanting. Akhirnya posisi saya berdiri pun nggak bisa, pasti mental. Akhirnya posisinya kaki kayak gini. Ya. Dia agak-agak nyagak gitu kan. Nah, itu kan bisa nahan. Itu benar ombak itu sangat kencang sekali. Waktu itu proses sesak sekali. Itu saya melakukan ritual itu biasanya kalau jam 12 malam saya rendam. Nah, padahal di situ kan banyak orang ritual banyak ya. Saya nekat aja bulat itu. Karena mandi kan. Tapi kan karena malam hari kan nggak terang benderang kan namanya laut kan agak gelap gitu kan. Jadi saya berani. Pas ditipin teman baju saya libur. Lah dalam rendam itu ya yang terlihat secara kasat mata ya di sana banyak perahu dan lain sebagainya. Otomatis perjumpaan itu ya banyak ya. Itu hal gaib yang nggak perlu cerita, ini soal misterius kan hal kayak diceritakan kan nggak cocok ibaratnya boleh jadi kan itu kan halusinasi kamu, itu kan pikiran kamu kan boleh jadi, makanya itu nggak saya ceritakan. Nah setelah selesai dari rendam itu saya kembali kembul bersama teman-teman yang ritual di situ, mungkin sekitar ada 4 orang, berarti 3 teman saya terus saya satu. Ya ada yang dari situ Bondo, ada yang ya dari semua perguruan beda-beda itu. Cuma saya aja yang paling cemen mungkin waktu itu perguruannya hebat-hebat semua itu. Makanya saya menyatakan bahwa Parangtritis itu tempat spiritual yang luar biasa karena berkumpulnya berbagai perguruan, boleh jadi seluruh Indonesia itu ngumpul di situ, terutama Jumat Kliwon. Jadi kalau tidak cuma orang yang mencari pesugihan saja, enggak, yang mencari ilmu, yang mencari apa aja lah, itu banyak di situ. Itu ya ada yang dari dosen, bahkan yang sama saya itu seorang dosen loh. Dia itu cerita sama saya itu setelah 3 hari. Oh dia itu sebenarnya seorang dosen. Lah saya nggak ngerti-ngertinya saya. Orang ritual itu ya mungkin sama saya kali perekonomian pusing ya. Ternyata enggak, dia seorang dosen. Cuma dia memang belajar ilmu kesana kemari itu setelah ketemu karo Kanjeng Ibu Ratu Kidul sekitar itu, ternyata itu dia sudah seakan-akan Ibu Ratu itu sebagai gurunya. Jadi ya tetap kalau Jumat Kliwon ritual di pantai selatan Brebes. Nah ketika duduk itu malam hari itu ada cewek datang. Lah cewek ini menurut saya misterius ini. Tapi wujudnya memang cewek beneran dari posturnya. Cuma ini kan malam hari ini. Saya nggak mengabaikan itu. Saat bercerita berempat itu dia nimbrung aja langsung. Tapi dia itu selalu mendekati saya. Terus saya kan nggak mengabaikan orang. Saya lagi tirakat harus mengabaikan segala godaan termasuk cewek. Walaupun cewek itu cantik banget. Posturnya itu tingginya itu mungkin antara 180-190. Bukan postur orang Indonesia. Tinggi langsing, mancung, putih mancungnya itu kayak orang Rusia apa orang apa itu loh.
bukan orang Indonesia. Ya. Tapi bahasanya kok Indonesia semua, bahasa Jawa gitu loh. Saya malam itu saya nggak menghiraukan ya. Berarti ceritanya sama 3 orang itu aja. Setelah pagi, lewat cewek itu pergi. Saya nggak menghiraukan. Nah siangnya kan begitu kumpul lagi habis sarapan kan sekitar jam berapaan itu kan. Ya antara sore lah, antara asar itu kan sudah mulai kumpul lagi. Kalau siang otomatis kan pada istirahat, ada yang di hotel, ada yang kontrakan. Nah, saya memang nggak punya tempat tinggal, ya tidurnya di pantai aja. Jadi bener-bener saya jadi anak pantai, mungkin selama 40 hari saya di pantai Parangtritis itu. Jadi gua-gua di pantai selatan itu boleh jadi saya masukin semua. Ya banyak pengalaman-pengalaman yang saya masuk gua, termasuk ada sebuah gua. Ini cerita ceweknya nanti ya disambung ya, itu ke gua dulu. Sebuah gua itu pintunya itu kayak gini lurus. Jadi mau masuknya itu bingung loh, bagaimana pintunya kayak gini-gini mesti terjun. Tapi saya penasaran sekali dengan gua itu. Bawahnya kayak apa? Tapi ngelihat pintunya yang kayak gitu kan kepikir saya, kalau saya ritual di situ kalau hujan air masuk semua lah, saya kayak tikus dicor. Mati ya gitu. Tapi penasaran saya sangat besar. Kalau saya nggak masuk ya saya nggak ngerti gitu. Jadi antara rasa takut dan penasaran itu kuat. Akhirnya saya turun, nekat itu, turun. Nah begitu turun itu ya anjrot, jrot terjun gitu. Aku mikir nanti naiknya apa? Aku mikir nanti aja, pokoknya udah di bawah ya udah gitu kan. Setelah di bawah, saya melihat ruangannya, ternyata ada ruangan. Ya ruangannya nggak begitu besar, tapi untuk ritual, wiridan, berdoa ya cukup tenang, sudah nggak dengar suara air laut lagi. Ya. Walaupun air laut kan kenceng banget, tapi di gua itu suasana hening, bener-bener hening. Jadi seakan-akan telinga itu dengarnya cuma suara gitu kayak berdenging, pokoknya sangat sunyi lah. Ya, sepi ya. Sepi gitu, gelap dan sepi. Nah itu kayaknya tempat nyaman ini, bisa menghilangkan seluruh pikiran saya, unek-unek saya. Makanya saya di situ bermunajat pada wiridan, dongo. Ya orang pasti punya cita-cita, tapi ketika saya tirakat memang saya tidak pernah menyampaikan cita saya atau keinginan saya, enggak. Saya cuma wiridan aja, doa saja. Ibarat kata cuma mengesahkan Allah atau mensucikan Allah saja, enggak, saya enggak. Ya Allah saya kasih uang, ya Allah saya kasih jabatan, enggak, saya enggak menyampaikan itu. Ya cuma wiridan aja. Setelah berapa lama wiridan, mungkin ya katakan saya masuk pagi, mungkin mau asar kali, atau mungkin sudah lewat asar, atau mungkin jam 5 sore yang nggak tahu. Akhirnya itu datang seorang perempuan yang cantik cerita. Dia datang kepada saya, Mas kok nang kene? Gitu. Isi opo? Lagi apa gitu? Saya jawabnya, ya lagi apa? Lagi nyantai atau lagi meneduh diri lah, nyepi gitu. Arenggon gue, enggak, saya di sini. Kalau kamu mau ikut sama saya, kamu jadi raja di kerajaan saya. Loh, sampean itu ratu toh iya. Kalau sampean mau ikut saya, sampean jadi raja di sana. Saya tetap menolak. Karena dirayu berbagai macam cara nggak mau, akhirnya ratu itu memanggil pengawalnya. Pengawalnya juga perempuan sana. Saya akhirnya di kanan kiri itu diangkat itu loh. Diangkat sama 2 pengawal itu ya kayak ngangkat apa, ringan banget, walaupun cewek apa tenaganya luar biasa loh, cuma kayak nenteng apa gitu loh. Saya itu nggak ada bebannya di hadapan mereka, itu tenteng aja, dibawa terbang sama 3 orang itu. Jadi kayak di film itu loh. Ya, terbang. Tapi ini cuma cerita tentang gaibnya, artinya saya tidak bisa bercerita ini bahwa raga saya benar-benar terbang, enggak. Cuma memang kesadaran saya memang ya sudah tidak berada di gua itu. Tapi saya ngomong ini mungkin soal pengalaman gaib, bukan nyata. Jadi bawa terbang, melintasi laut, ya benar-benar laut itu. Orang kok di dunia yang lain itu kan benar-benar masih di Parangtritis. Bawa ke tengah. Tetapi dari tengah laut itu muncul Ratu Pantai Selatan yang asli. Muncul dihadang sama Mbah Ratu itu.
Beliau bilang kayak gini, kamu wani ganggu anak ini, apa nyawamu sudah rangkep 10 apa berapa gitu. Loh, Ibu Ratu kok tembriki? Lah iki kawasan iki sapa? Lah nyuwun ngapunten iki kula badhe beto pangeran kula, pangeran ndrasmu tak remuk sak ragamu kene wani nyenggol bocah iku. Balekno kowe. Ibu Ratu ora usah cawe-cawe urusan iki urusanku kok. Pokoke nek kowe ora gelem balekke bocah iku, awakmu sak kerajaanmu tak gulung dadi yawu. Wah, terus pasukannya itu seluruhnya selautan itu muncul manusia semua. Jumlahnya saya nggak ngerti jumlah pokoknya lautan itu jadi pasukannya Ibu Ratu Pantai Selatan semua, yang sana laki-laki, yang sana perempuan. Keluar semua. Waduh, ngapura langsung ketakutan Ratu itu. Lah ngapura Ibu Ratu. Saya agak berani sama Ibu Ratu Pantai Selatan, langsung saya dikembalikan ke tempat semula. Ya. Begitu dikembalikan ini saya tersadar langsung lap gitu. Wah, saya di darat lagi gue. Jadi sempat menjadi perebutan, dan ya mungkin ratu yang membawa saya itu mungkin ya, namanya Blorong. Mungkin saya cuma ngerti secara batin saja karena nggak sempat kenalan kan. Secara batin saya ngerti ini namanya Ratu Blorong. Jadi di Laut Selatan itu seperti cerita orang-orang itu memang benar, Ratu Pantai Selatan itu nggak satu. Jadi ada Ratu Kidul, terus Nyai Roro Kidul, terus Dewi Roro Kidul. Yang asli itu satu, namanya Ratu Kidul. Lainnya bukan asli. Makanya banyak orang yang melakukan pesugihan dan lain sebagainya itu rata-rata jumlahnya tidak pada Ratu Kidul. Kalau Ratu Kidul sendiri itu secara hakikat itu kalau menurut saya memang orang yang bersih. Jadi saya tidak bisa menggolongkan beliau itu dari golongan jin atau golongan manusia. Saya tidak, bukan ukuran saya lah saya untuk membedakan itu, mana mungkin saya mampu. Tapi yang jelas menurut saya beliau bukan dari golongan jin. Nah, setelah kejadian itu saya keluar dari gua itu. Keluar kembali lagi ke pantai membaur sama teman-teman kan. Lah, keluar sama teman-teman pas dari asar itu udah kumpul lah biasa. 4 serangkai itu ngobrol ngalung itu, cewek yang kemarin itu datang lagi, cewek yang cantik itu, dan mendekati saya. Cantik, cewek cantik itu. Jadi dari sore ya, berarti kan siang hari ya. Itu saya melihat kecantikannya itu semuanya itu ya sempurna itu. Cuma memang untuk pakaiannya saya lupa. Kayak kalau nggak salah itu yang bawah itu jarit, yang dhuwur itu pakaiannya putih. Gaun gitu ya? Gaun lah, bukan baju apa, pokoknya bajunya ya kayak Jawan apa baju apa nggak ngerti saya. Begitu apal sama orang-orang Kejawen, walaupun saya itu wong Jawa, tapi orang Pekalongan kan untuk ketimuran sana kan rata-rata orang Pekalongan kan besar semua, kurang paham tentang itu kan. Nah, cewek itu menemani saya itu ngajak ngobrol terus, tapi saya nggak pedulikan. Sampai malam hari itu pun saya nggak menghiraukan cewek itu ngajak ngobrol saya terus, saya nggak menghiraukan. Sampai malam hari itu ada dari keraton, entah keraton Jogja atau apa, pokoknya dari keraton, ritual besar pakai tumpengan segala macam itu dipimpin oleh spiritualnya keraton. Lepas lagi ritual itu kan di situ kan banyak orang yang melihat ya. Saya itu pingin lewat di depannya. Tapi ketika lewat di depannya, katakan kok semuanya itu kayak gini ya. Begitu saya lewat di depannya, semuanya kayak gini semua. Menunduk ya? Menunduk semua. Dari imamnya ibaratnya yang paling depan itu pun menunduk. Sampai yang belakang itu menunduk semua. Begitu saya lewat, selesai, langsung begini lagi. Saya penasaran, ngapain ada saya lewat, kok pakai menunduk begitu segala macam sih. Balik lagi saya. Menunduk lagi. Jadi seakan-akan kok tidak berani melihat saya gitu loh. Saya kan penasaran gitu ya. Saya balik lagi. Ya begitu lagi terus. Nah udahlah, akhirnya saya di pinggir aja ngeliatin aja gitu. Begitu acara selesai kan larungan, sajen-sajen itu dilarutkan ke laut.
memang ada hal yang aneh. Jadi begitu di lautan laut, itu langsung ada ombak yang nyamperin, terus di bawah ke tengah. Jadi sekarang kan kayak ada tambang itu loh, Iya. tapi cuma kan berupa ombak gitu loh. Wer gitu. Kok lucu banget itu. Lah saya kan belum makan ini. Perut lapar ini. Gak punya duit. Lah itu kan banyak nasi. Wah, jadi ada nasi yang belum tenggelam itu. Saya langsung sabet. Saut, saya bawa satu. Kan ada kembangnya itu. Wah, kembangnya juga saya penasaran. Saya ambil. Kembang yang ronce-ronce buat kalungan itu saya ambil. Gabung. Tapi nggak ada yang melarang saya. Orang-orang mau ngambil dilarang. Iya. Jangan nanti dibawa nganu ombak ntar malah hilang. Banyak kejadian. Orang yang mau ngambil sajen itu akhirnya malah raib karena itu bukan ombak. Sembarang ombak kelihatannya ombak pada siapa enggak. Tapi enggak ada yang berani melarang saya. Ibarat kata jurunya itu begitu saya masuk ke laut itu ya udah nunduk kayak gini aja. Enggak berani melihat saya. Natap saya enggak berani. Itu saya ambil, saya bawa ke darat, saya makan. Nah, bunganya itu saya masukin ke tas. Lah, cewek itu yang tadi cantik itu meminta kembang itu supaya diberikan pada dia. Kembang itu. Nah, runcing-runcing kembang itu diberikan pada dia. Nah, saya tanya buat apa kembang itu? Itu sebenarnya kembang itu buat saya. Loh, kok bisa nih kembang ini buat kamu? Gitu. Karena saya ini adalah wakil daripada Ibu Ratu Kidul. Ah, ngarang kamu itu cerita kok. Kalau saya punya HP, waktu itu saya belum punya HP. Kalau saya punya HP, mungkin kamu saya rekam sekalian podcast sama sekalian apa gitu. Pinter ngarang soalnya kan gitu. Dia kok itu dengan bahasa Jawa yang sangat halus loh. Dia kalau ngomong sama saya pakainya Jawa Kromo Inggil, Jawa Keraton itu. Tapi kalau ngomong sama teman-teman saya pakai bahasa Jawa Iya. kasar biasa. Ngapunten Mas, sejatine kula niku utusane Ibu Ratu. Kula manggi panjenengan mriki iku ora kok tanpa seizin Ibu Ratu nggak mungkin saya berani. Bahkan jenengan preksa to nek kula niku medhek jenengan pek mboten wangsul. Kalau jenengan mboten mempersilahkan saya untuk mendekat, dia tidak berani mendekati saya. Pun ketika minta kembang, dia pun tidak berani kalau saya tidak akan memberikannya. Nah, saya tolak memang. Ya memang orang nggak saya kasih. Iya. Ini bunga ini khusus buat pacar saya nanti. Dia diam. Tapi ditungguin lama terus minta lagi, ngerayu lagi. Sampai berapa jam itu. Ibarat kata mungkin dari jam 12, mungkin dari jam 1 kan. Itu masih merayu supaya bunga itu dikasih. Karena bunganya tidak dikasih. Akhirnya setelah jam berapa, antara setengah 2 dia akhirnya menyatakan, aku wis lemes mas. Kula pun boten kiyat to. Lah bisa nih lemes ning opo? Krana kembang iku ora diwenehno, daya ku dadi ilang. Iki sejatine kembang iku kangge kula. Iki perintah Ibu Ratu. Kula njenengan boten purun maringi daya kula ilang, tenaga saya habis. Wah, ada nih cewek aku pikirkan. Tetap saya nggak kasih. Akhirnya dia ngabruk ke tas saya. Wis kados ngoten mawon, Mas. Wong jenengan boten purun maringake kembange. Jadi dia cuma pingin meminta baunya saja, mau mencium saja. Oh, nek kaya ngono akhirnya saya perbolehkan. Saya keluarin kembangnya. Dan di pangkuan saya dia langsung ngabruk. Dia ngabruk itu mencium kembang itu lama banget. Jadi saya kan karena hidung di sini kan seharusnya saya kan merasakan napasnya ya. Ya. Itu saya perhatikan itu orang ini nggak bernapas. Gak bernafas. Nggak bernapas. Jadi kalau saya ngomong Mati. ya termasuk. Orang ini tuh nggak ada napasnya jelas. Ya. Kalau apa orang-orang spiritual kan sering ngomong bahwa napas adalah hidup dan lain sebagainya. Napas adalah kesadaran, napas adalah Tuhan kan banyak ya. Ini kalau dari golongan jin, dari golongan malaikat itu mereka nggak napas, terus mereka kok hidup gitu loh. Artinya berarti napas ya bukan hidup, napas bukan kesadaran. Napas itu ya sendiri, kesadarannya sendiri. Ini langsung saya membuktikan loh bahwa golongan mereka itu tidak bernapas. Jin yang nggak napas, malaikatnya nggak napas. Jadi
Ya nun sewu bukan merendahkan atau menyelebay-lebaykan yang lain, tapi mungkin bisa menjadi apa perenungan barangkali kita kok Heeh. punya pengalaman kok baru nyampe ke kota Jakarta barangkali perlu ke Washington atau apa kan semacam itu. Iya, Nun sewu loh, bukan saya merendahkan orang lain enggak. Tapi inilah pengalaman saya bahwa mereka-mereka itu tidak bernapas iya. tetapi hidup. Nah itu salah satunya ini. Orang ini itu nggak bernapas. Dalam waktu yang lama saya nggak merasakan hembusan sedikit pun nggak ada. Makanya saya ini itu orang mati apa orang hidup, tapi yo hidup dan fleksibel semua seperti manusia loh, nggak ada kok pucat atau matanya gereng, enggak, Normal bener-bener ya. normal dan sangat cantik orang ini itu. Setelah mungkin 1 jam dia itu 1 jam. mencium bunga itu nggak sebentar 1 jam dia itu nunduk di pangkuan saya. Dia akhirnya mengucapkan matur nuwun dengan bahasa Jawa yang sangat halus itu loh. Mewewu matur nuwun Mas. Jenengan sampun turun marangake kembang niki. Kula pun boten salah kali Kanjeng itu. Soalnya nek kembang niki boten tatur niku ratu, kula bakal dihukum Mas. Jenengan boten ngertos hukumane. Jenenge panglima kuwi nek melakukan kesalahan kaya apa jenengan kan boten ngertos berarti nggak tahu kan tentang Iya. panglima kalau dihukum itu seperti apa. Karena Anda kan manusia. Ya, saya nggak tahu memang. Lah ini saya alhamdulillah bisa lepas dari hukuman Ibu Ratu Kidul karena saya sudah menyampaikan bunga ini. Lah wong kembang sini gini yang penting baunya. Jadi katakan orang memberi sajen dan lain sebagainya, itu yang mereka konsumsi atau makan itu bukannya kembangnya atau nasinya, tapi baunya. Jadi bau itu bagi mereka itu sudah merupakan makanan yang sangat mengenyangkan. Makanya kalau orang berkirim doa, juga ya bukan ucapannya, tapi bau dari doa itulah yang mengenyangkan. Mungkin kalau arwah yang orang meninggal dan sebagainya ya, atau para leluhur atau para apa, ini bisa merasakan mereka kenyang, bahagia, tentram itu dengan doa. Makanya kalau orang nggak percaya doa nggak nyampe lah karena kita masih memakai raga. Kalau kita sudah lepas dari raga, nanti akan merasakan bahwa doa itu berwujud seperti apa. Kalau kita masih memakai raga, ya orang ngerti kan kalau Anda dikasih Al-Fatihah ngertinya kan paling cuma ucapan doang, nggak ada rasanya kan. Tapi kalau setelah lepas dari raga, yang ngerasain apa rasa apel, apa rasa manis itu ngerti nantinya. Iya. Karena yang mereka makan atau konsumsi itu adalah baunya. Nah, doa pun yang ada baunya. Doa yang baik baunya ya sangat enak, harum dan wangi. Doa yang jelek ya sama aja, baunya sangat getir dan pahit, perih rasa. Makanya doa itu bisa untuk kebaikan, juga untuk keburukan. Karena doa itu kan tidak selamanya baik kan. Iya. Orang artinya kan yang namanya doa kan pasti baik. Iya. Itu kan secara globalnya orang berdoa kan, tapi kan banyak orang yang mendoakan jelek. Iya. Cuma kan itu tidak diekspos karena hal yang buruk ya. Nah itu, cewek itu benar-benar wujud manusia setelah mencium bunga tadi ya. Iya. Cewek itu kan karena udah mau adzan subuh ya, akhirnya ngobrol sama saya itu, dia mau pulang. Nah pulangnya kemana saya tanya gitu. Sebenarnya kalau saya pulangnya ke tengah laut. Nah kan guyon lagi kan saya kan kayak gitu. Yang serius sedikit tuh guyon mulu. Kamu itu tinggalnya di mana? Dia hanya cerita, saya sebenarnya panglima dari Ibu Ratu Pantai Selatan. Nama saya waktu semono Emi nyebutnya. Kalau sampean nggak percaya, suatu saat sampean butuh apa-apa, tinggal panggil nama saya akan datang beserta pasukan. Ini otomatis sudah lisensi atau izin dari Ibu Ratu Pantai Selatan, bukan dia berani kan. Oh begitu ya, ya ya. Tapi kalau sampean mau berkunjung ke rumah saya ya nggak apa-apa. Sampean terserah mau dikontrakan ya ada, mau di hotel pun saya punya.
Hotel sudah saya bayar, kontrakan sudah saya bayar. Ayo kita ke sana kalau mau tidur bareng sama saya. Dia ngajak tidur sama saya loh. Jadi tidur. Dia ngajak tidur. Wah, terima kasih. Gawat. Saya ya kembali lagi kan ujian lagi Ya. kan. Cewek secantik kayak gitu loh kan. Umumnya laki-laki ya, jangankan yang cantik, yang burik Iya. aja barang ini doyan. Ini saya harus mengesampaikan ya, saya sampaikan. Terima kasih. Gitu aja. Nah, dia akhirnya pergi. Karena pergi itu, karena ceritanya dia itu adalah panglima dari Ratu Pantai Selatan, kan saya akhirnya penasaran. Perginya dia berarti kan sudah fajar, sudah terang kan kalau di laut kan. Saya perhatikan kakinya itu yang menapak pasir, Napak. napak. Kok bukan berarti ngambang, itu enggak berarti manusia kan? Manusia. Manusia dia cuma hoak atau ngarang cerita panglimanya itu. Tapi jalannya dia itu halus. Orang kan pasti jelek gitu. Itu halus, seakan-akan kayak gini, lurus itu loh. Lurus, tetapi tapaknya yang menempel di pasir itu nggak ada bekasnya. Jadi pasir masih tetap halus Masih gitu mulus? loh. Masih mulus. Nggak ada tapak kakinya. Nggak ada bekasnya, anehnya itu. Lawang pasir-pasir Pantai Selatan itu kan kering, bukan pasir Iya. basah. Jangankan kok orang yang tinggi, mau anak kecil juga pasti ada bekasnya. Masih napak, Mas. Itu masih lurus pasirnya itu. Loh, ini kok. Tapi yang nempel pasir, bolak-balik saya kayak gini kan. Ya. Ya nempel pasir, tapi kok nggak ada bekasnya. Nah itu saya mulai berpikir ini yang bersama saya itu tadi itu berarti manusia apa bukan? Lawang 2 hari kok. Umumnya orang ketemu dengan hal-hal kayak gitu kan paling berapa menit Berapa selesai. menit ya? Ini 2 hari loh. 2 hari ya. Jadi hari pertama nggak saya hiraukan, hari kedua sampai malam ritualnya keraton, sampai pagi, sampai fajar dia pamit. Bahkan dia juga memberi alamat kalau mau datang ke kontrakan saya ini, kalau hotel ini, kalau mau ketemu sama saya. Itu sudah saya pokoknya sampai nggak usah takut nanti orang ditanya di sana nanya sampai nyari siapa nggak, nanti orangnya sudah tahu semua, langsung disambut. Saya tidak bisa membedakan apakah itu manusia atau siluman atau jin ya, karena memang dibedakan sangat susah karena kelihatan sekali dia itu manusia, cuma dari bekas-bekasnya nggak ada. Mau dibilang jin wong 2 hari kok bisa bareng. Jadi waktunya juga lama kan. Kalau dihitung jam. Dan yang bercerita bukan cuma satu orang. Sampai teman-teman saya juga ikut ngobrol gitu kan. Jadi setelah dia pamitan itu memang saya nggak merespon apakah saya mau mendatangi dia atau enggak. Saya tetap pada konsep saya untuk melanjutkan tirakat saya. Itu di Pantai Selatan entah berapa hari. Niatnya saya kan 40 hari waktu itu. Ya. Cuma karena itu belum ada 40 hari, akhirnya saya berlanjut ke arah Gua Langse itu. Lanjut ke situ. Cuma untuk pengalaman di Gua Langse ini untuk episode berikutnya. Oke, guys. Mau tanya nih Mas. Mas kan tadi mau dikasih uang di Wadia Kota itu kan? Iya. Itu mungkin kalau dihitung berapa juta itu Mas? Wah itu kalau total juta ya nggak mungkin, itu bisa miliaran itu. Miliaran. 1 meter kali 1 meter, kotaknya itu gede. Jadi 1 meter kali 1 meter, kalau ratusan ribu semua itu saya kira kan 1 miliar bisa lebih. Iya. Kalau total rupiahnya ya. Ya. Cuma ya bilangannya karena Mbak Ratu itu tidak menyebutnya, beliau itu cuma menyebutnya hanya kenang-kenangan. Ya. Bahkan beliau itu menyatakan, apa kamu takut kalau saya kasih kenang-kenangan ini, saya akan minta tumbal. Beliau itu sampai bilang kayak gitu. Saya ngomong, ya enggak Mbak, kamu nggak usah mungkir. Kamu pasti takut, saya nggak akan minta apa-apa. Ini hanya sebuah kenang-kenangan. Artinya kamu datang ke sini ada buktinya. Jadi kalau kamu cerita sama orang bukan omong kosong, karena memang ada buktinya lah. Kalau kamu cuma pulang-pulang saja, kamu cerita sama orang kan dikira kamu orang edan. Oh. Itu beliau itu memberi kenang-kenangan supaya kok saya datang ke keraton beliau itu supaya ada bukti nyata. Cuma karena memang saya itu niatnya itu tirakat, saya nggak boleh tergiur dengan hal-hal semacam itu. Jangankan kok uang, pusaka saja saya nggak mau kan. Karena niat saya kepada Allah ya sudah kepada Allah. Dan beliau adalah menunjukkan bahwa beliau adalah
umatnya Allah juga. Makanya ketika saya menghadap beliau ya disambut dengan kartu merah karena saya tidak meminta atau apa kan, ibaratnya kan saya karpet merah itu kan seakan-akan kan kayak tamu negara itu. Lah, padahal kan ketika Masnya nolak pas waktu ketemu Ibu Rato terus dititipin sama di Padepokan itu loh. Kenapa Padepokan. Masnya juga nggak mau terima Lah itu? iya, karena niat saya itu memang Tirakat. tujuannya itu tirakat. Artinya godaan itu kok tidak cuma di alam gaib sampai diantarkan ke alam nyata. Kalaupun saya menerima itu ya saya nggak bawa kotak kayak gini tuh ya enggak, tinggal ya saya terima pasti sudah di rumah kotak itu. Karena sistem transfer energi beliau itu orang kok model dapat uang terus ada karung naik bis kayak gitu itu yang enggak. Begitu diterima nanti dianterin ke rumah. Luar biasa, masa tujuan tirakat mau dia kasih hadiah nggak ada makan tumbal pun nggak diterima gitu loh. Kalau orang biasa, orang awam nggak munafik ya mas, secara gue sendiri pribadi gue pasti terima gitu. Tapi kan tergantung kita semua, masa tujuannya kan tirakat gitu kan ya. Kalau di Parangtritis itu banyak orang yang melakukan ritual, tirakat dan lain sebagainya untuk minta, memang sengaja minta ya. Mintanya ya kan memang sama Ratu Kidul, tetapi yang datang itu biasanya danyang-danyangnya atau mungkin panglima-panglimanya Ya, atau yang jelas bukan Ratu Kidul sendiri karena untuk menjumpai beliau sebagai seorang ratu kayak apa susahnya wong katakan berjumpa dengan panglima aja susahnya minta ampun kok jangankan kok ratunya. Nah, kalau memang tidak pada pusat, ya otomatis ibaratnya kita bikin SIM kalau sama calo kan, kayak apa kan pasti banyak tumbalnya atau iya, banyak apalah fee-nya itu loh. free Fee gitu. itu kan bagi kita mereka kan nggak butuh duit, Iya, ya butuhnya ya tumbal itu. berarti beliau Ibu Ratu Kidul benar-benar sangat luar biasa, kaya sekali ya mas ya. Wah, beliau kalau Ya, menurutnya itu yang menjaga hartanya Nabi Sulaiman itu ya Ibu Ratu Kidul itu. Makanya kalau ngomong kaya, wah ya jangan tanya kayaannya udah nggak bisa dibilang katakan itu sampai di apa? Dikasih tahu sama beliau Mbak Ratu Kidul itu kalau kamu mau nyalon presiden, seluruh pasukan saya kerahkan untuk kamu. Harta saya siap. Itu sampai ditawarin kayak gitu. ya, Bah lah saya itu tamatan apa nyalon presiden, Mbak? Saya itu jawabannya malah gitu. iya, Nggak usah yang aneh-aneh. Bah saya jawaban namanya saya orangnya ya seperti itu ngomong apa adanya. iya, iya. Terus masa masuk ke alam Ibu Ratu ya, tadi lihat bulldozer dan juga sudah digelar karpet. Itu sudah ada lautan apa udah hilang mas? Ya masih ada lautan. Masih Nanti ada laut karpet itu di atasnya di air. atas air. Dan waktu karpet itu saya nggak mau naik karpet Heeh. itu atau menapaki karpet itu akhirnya Mbak Ratu itu memberikan eh, kereta kencananya itu dari atas tengah itu datang, tapi tanpa ada kusir, tanpa ada apa itu kereta kencana datang sampai ke daratan, sampai di samping saya itu, sampai di samping saya waktu Ya, meditasi itu, di sampingnya itu kan suasana kan gelap sekali ya. Begitu ada kereta itu terang benderang karena dari emas semua sih pancarannya, sinarnya itu kuning semua itu sampai pasir-pasir itu kelihatan kuning semua. Itu saya suruh naik kereta itu. Beliau ngomong seluruh jagat ini nggak ada yang berani naik kereta itu. Tapi kalau kamu nggak apa-apa. Oh saya nggak mau bah, aku takut gitu. Tapi begitu saya nggak mau kereta itu pulang ya, pulang ya. saya itu tiba-tiba udah di sana. Udah di sana. Udah di sana makanya saya jangan-jangan kereta itu membawa saya tapi tanpa kesadaran saya gitu loh. Iya, Sadaran saya kan masih duduk kayak gitu. iya. Ternyata saya udah ada di dalam kereta. Tiba-tiba saya udah di keraton kayak gitu loh. Ya, suasana di Istana Ibu Ratu kayak apa mas? Ya seperti kalau saya ngomong ya kayak ketoprak itu ya, kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu mungkin ada singgasana, ada ratunya pakai bawa tongkat, terus para punggawa, panglima, patih dan lain sebagainya di sampingnya. Heeh. Terus ada apa? Temenggung dan lain sebagainya itu pada duduk itu ya kayak di ketoprak itulah kalau nggak salah. Ketoprak itu. Mungkin pada zaman dulu itu masih Tapi kayak gitu. kenapa entah ada bulldozer loh? Iya, akhirnya itu Eh, waktu itu kok ada buldozernya, ada sopirnya. Jadi kalau saya ngomong di sana itu ada teknologi, ada. berarti bulldozer di dalam keraton itu.
Ya bukan, itu kan setelah saya ditunjuk pusaka, Heeh. mau nggak mau berarti kan gudang pusaka Iya, sendiri, terus dibawa ke tempat area uang uang. itu luasnya itu satu lapangan sepak bola loh, itu uang semua itu kalau masuk gangnya itu mungkin bisa nggak bisa pulang karena apa? Gangnya banyak sekali kan uang kan jejer sini gang, masuk gang sini tuh walau tinggi banget kayak apa? Iya, Walaupun lebarnya mungkin ya ada 10 meter, tapi karena begitu tingginya ya bisa bisa tersesat mau pulang itu bolak-balik iya, iya. lingkarannya itu susah banget itu. Dan itu bisa dimasuki bulldozer-bulldozer yang bulldozer itu menata apa uang itu loh. Kalau uang datang ditata, ditumpuk. Kalau ada yang minta, ntar diturunkan pakai itu, pakai Iya, iya. bulldozer. Dan itu nanti diantarkan. Masa kan sadar waktu masuk itu situ sadar ya? Nggak ngimpi, nggak apa. Saya nggak dalam kondisi tidur, berarti saya Ya, dalam kondisi sadar. sadar ya? Iya, ciri-ciri Ibu Ratu kayak apa? Ini saya ada lukisan, saya ambil barangkali ilustrasi gambar foto ini mungkin hampir sama ya. Ini kan, nah, ini, ini kan katanya sih fotonya Ibu Ratu Kidul. Ini kalau cirinya sama ya Mas saya temuin ini. Saya nggak bisa pakai kacamata harusnya. Saya agak ambil kacamata dulu ya. Kacamata ya? Iya. Ambil kacamata. Barangkali ya hampir sama ilustrasi foto ini sama Ibu Ratu. Saya ambil duduk nggak apa-apa sih? Kalau ini malah wajahnya mirip panglimanya ini. Ini yang Ini ketemu naik sama Panglima. saya itu panglimanya seperti itu wajahnya. Ya, Cantik sekali. Jadi tinggi, hidungnya mancung, cantik itu seperti itu kalau soal wajahnya loh. ini Panglima Heeh, miripnya. miripnya. Tapi kalau identik pakaian Ibu Ratu sama sama ini. Ibu Ratu juga waktu temu saya nggak pakai hijau. Mm-mm. Jadi pakainya pakaian keraton itu. Pakai warna. Ya. Ya kebesaran keraton kan umumnya kan hitam gitu ya. Hitam Mm-mm. terus pakai emas itu kan. Rumbai apa? Ukir-ukiran emas itu. Nah, cuma kalau keseharian ibu itu sebenarnya nggak pakai itu kan busana keprabon. Keseharian ibu ya senengnya mungkin pakainya ya biru laut gelap itu sesuai warna lautnya. Iya. Karena kan makna daripada ratu pantai selatan ya sebenarnya ya pantai selatan apa laut selatan sendiri. Iya. Jadi yang disebut ratu pantai selatan ya pantai selatan itu. Makanya ya nggak jauh dari sifat pantai selatan itu. Mm-mm. Makanya ya baik dari pakaian, baik dari apa itu ya identik dengan pantai selatannya. Cuma kalau ngomong soal pakaian ya nun sewu iki, orang sering salah dengan pakaian. Jangankan ke orang gaib, manusia sendiri hari ini saya pakai ini, apa besok saya pakai ini. Kalau terus ciri-cirinya ketemu sama Mas Atmo itu, ya pakaiannya batik, pakainya hitam. Lah terus besok saya ganti pakaian, nah ya bukan Mas Atmo. Ini loh, orang itu sering salah. Salah ya. Nah, sering salah tafsir. Bahwa yang namanya gaib, jangankan kok pakaian nggak ganti. Mau ganti wajah, ganti apa juga bisa. Iya. Maka hanya orang yang ininya bersih, yang bisa ngerti. Tidak bisa menggunakan ini. Mata itu ya. Kalau mata ini mudah ditipu, katakan ini ya. Warna apa lah, biru apa ya? Iya. Itu kan dalam jarak 2 meter. Iya. Coba jaraknya 100 meter. Mm-mm. Ya pasti hitam. Ya kan? Iya. Mata ini mudah ditipu. Makanya jangan menggunakan ini untuk mengidentifikasi orang gaib. Nggak bisa, harus pakainya ini. Iya. Maka termasuk ketemu dengan Ibu Ratu Kidul, ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan para malaikat itu ya ininya. Kalau ini ya enggak, ini mudah ketipu. Termasuk ketemu Nabi Khidir juga kadang-kadang jadi tukang sapu dan lain sebagainya kan. Apa Nabi Khidir pakai jubah putih? Iya. Hei manusia saya Nabi Khidir ya nggak ada seperti itu. Ininya yang ngerti. Ini yang bersih. Ngerti ya. Kalau ininya masih kotor, wong ketemu manusia aja kita sering salah kok. Iya. Ah pedagang kiri dan loh ininya karena masih kotor kan. Nggak tahu ngerti bahwa itu seorang bos. Kita sering malu sendiri. Ah iya ya meremehkan orang. Nah loh, yang sama-sama manusia aja sih kita sering terjebak dengan mata. Gitu. Tapi kalau ininya bersih walaupun orang buta sekalipun tetap ngerti yang ada di depannya. Jati dirinya Ya, itu. kalau begitu ntar orang buta nggak bisa
Ngerti dong, karena yang melihat mata ini. Mata hati. Heeh. Terus masa tadi ada cewek misterius ya? Itu ada namanya mas? Namanya itu dulu itu menyebutnya Emi. Nyebutnya. Jadi kalau mau ketemu saya, sebut nama saya Emi. Dia ngikutin enggak? Enggak mengikuti. Cuma beliau mengatakan kalau perlu sesuatu, sebut nama saya akan datang. Tapi otomatis izin daripada Ratu Kidul. Dan Iya. itu sudah diizinkan beliau, tapi tetap kalau manggil saya nanti izinnya sama Ibu Ratu. Iya. Barat kata seorang Islam torekot ya, biasanya kan kirim Fatihah. Ya kirim Fatihah sama Ratu Pantai Selatan. Iya. Nah, mungkin akan dikirim panglimanya atau dikirim apa sama atau mungkin ya ratunya sendiri, tapi ya jarang lah ratu ikut perang, ngapain mau. Iya, iya. Ya kan? Terus dari cerita masyarakat tentang Ibu Ratu Kidul ya. Ibu Ratu Kidul ini bangsa jin atau memang bangsa manusia mas? Dulunya itu mas? Kalau cerita dulu itu kan banyak versinya. Heeh. Ada yang versinya itu beliau itu istri dari Joko Tarub ya, berarti kan bidadari aslinya. Kalau versi dari istrinya Joko Tarub, karena Joko Tarub istrinya bidadari. Kalau dari versi anaknya Prabu Siliwangi Iya. berarti manusia. Jadi kalau dari versi itu semua ya, kalau versi saya sendiri, saya tidak bisa menyatakan itu manusia karena auranya bukan aura manusia. Tapi saya tidak bisa menyatakan itu jin Iya. karena auranya beda dengan jin. Tetap ada bedanya. Ada bedanya ya. Lah cuma kalau dikatakan dia itu bidadari, saya tidak bisa memprediksi bidadari itu seperti apa ciri-cirinya itu. Walaupun bertemu juga saya tidak bisa menyatakan ini bidadari, nggak ada ciri khusus. Ya cuma secara hati saja ngerti ini bidadari. Oh iya. Jadi kalau disebutkan cirinya kukunya nggak ada seperti Nabi Idris itu, ya itu tidak bisa. Itu kan makna secara Ada. sanepo kalau orang Jawa. Sanepo ya. Bukan kok mananya kok Nabi Khidir itu nggak ada kuku. Itu yang enggak, maknanya Nabi Khidir itu perilakunya itu sangat halus, nggak keras. Kalau kuku kan keras. Makanya jempolnya nggak ada kukunya. Maksudnya itu hatinya sangat lembut. Iya. Nah, ciri visualnya mungkin memang benar nggak ada kukunya. Di jempolnya langsung bablas. Tapi itu ya tidak bisa karena beliau mau menyerupai apa aja bisa. Iya. Terus aroma bau beliau si Bu Ratu? Lah karena perjumpaan saya itu adanya di keraton ya otomatis nggak bisa dikatakan itu ya. Karena kan perjumpaannya di situ kan berarti banyak orang. Ya. Lah kalau yang memberi tesbih saya itu aromanya melati. Melati. Cuma pakaiannya kan putih semua. Ya. Jadi kalau saya ngomong Ibu Ratu cirinya putih, makanya kan beda. Ya. Tiap orang kan pasti beda-beda. Sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita, maksudnya hati itu kan berarti kan mungkin alirannya. Aliran apa ilmunya, apa torekotnya, apa kebatinannya. Kalau alirannya mungkin kejawen, mungkin yang dijumpai warna merah. Mungkin ini menurut saya mungkin hanya sebuah ilustrasi tok, bukan berarti kejawen itu pasti merah. Enggak, saya mau ngasih contoh aja. Mungkin aliran ini putih, mungkin aliran itu biru. Jadi beliau itu mendatangi orang itu sesuai dengan orang itu. Katakan orang Jawa, beliau akan mendatangi seperti Jawa. Kalau yang datang itu orang Islam atau torekot Islam, beliau sering akan mendatanginya juga sesuai dengan pakaian Islam. Makanya katanya Ibu Ratu pernah naik haji ya karena kamu orang Islam ya dia datangi seperti pakaian orang lagi haji, pakaiannya putih-putih dan lain sebagainya. Makanya saya ngomong pakaian tidak bisa untuk menjadi ciri. Iya. Jangankan kok manusia gaib, manusia nyata aja tidak bisa dikatakan ciri-cirinya Mas Atmo pakaiannya pakai batik ya enggak. Jadi beliau bahasanya halus ya mas? Kalau beliau bahasanya itu halus enggaknya karena yang ketemu saya itu seorang ratu yang jelas tegas. Iya. Cuma beliau ya tidak malah sangat baik lah, nggak sangat baik. Bagaimana orang saya datang ke situ malah ditawari pusat, Sakai. ditawari harta yang baik. Saya nggak minta apa-apa ibu. Oh, saya juga nggak ngapa-ngapa, saya cuma ngasih kenang-kenangan toh. Ini nyebutnya kenang-kenangan. Iya.
Hadiah itu kemana-mana ya? Iya, nggak ada tumbal, nggak ada nggak sama sekali sampai beliau ngomong, kalau saya ngasih ini kok ada tumbalnya. Mulai hari ini saya perai di ratu. Berarti saya miskin. Wong kamu datang juga langsung memberikan saya. Lah saya ngertinya doa, tapi bagi beliau kan nggak tahu doa itu seperti apa. Kamu datang saja langsung memberi hadiah saya. Kenapa begitu kamu pulang saya nggak memberi hadiah? Emang saya ratu miskin? Sampai beliau sampai kayak gitu. Cuma memang saya Iya. tidak punya niat ke situ. Iya. Oke, berarti ini cukup ya Mas ya? Iya, cukup. Alhamdulillah. Oke guys, inilah cerita dari Mas Atmo ya, yang penuh manfaat dan penuh hikmah untuk kita semua. Jadi yang namanya Ibu Ratu, ternyata beliau memang benar-benar ada. Masa kan tujuannya tirakat, dan ternyata ada cewek misterius juga, dan juga ketemu dengan beliau Ibu Ratu. Ini benar-benar Ibu Ratu mau ngasih hadiah pun Mas Atmo ini menolak, karena beliau tujuannya kan Mas ini kan tirakat ya Mas ya. Iya. Mungkin bisa dibilang cobaan mungkin Mas. Tapi kan Ibu Ratu kan menyarankan nggak ada tumbal, tapi tetap Mas nolak. Dan sampai sekarang Masa kadang masih ketemu dengan beliau Mas, walaupun di rumah gitu. Kalau sekarang sudah enggak. Dulu waktu saya masih megang tasbih dari beliau itu hampir tiap seminggu sekali berjumpa. Berjumpa. Nah, tapi setelah tasbihnya itu saya berikan sama orang lain udah. Oke, oke. Masa barangkali nanti kalau ketemu lagi minta sampaikan salam. Salam ya Mas, saya Mas. Oh iya. Oke. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Insya Allah akan selalu mengundang narasumber-narasumber yang mengalami cerita-cerita mistis, diambil kisah nyata, bukan karangan atau settingan. Yang penting kalian kalau masalah babakan pesugihan jangan ya. Nanti untuk edukasi, untuk pelajaran kita semua. Kalau kita mau minta apapun atau benda itu sama Allah, jangan sama makhluk atau menumpang pesugihan. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia hidup sementara dan di akhirat nanti kita selamanya. Dan sampai sini saya pamit. Kang Jin Misteri, kesasaran dari pelosok dunia.